Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video pagi ini saya akan menambah analisa saya. Ada saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube, baik juga di channel Telegram Borneo Trader. Yang pertama ada Antam, kedua BPKP, ketiga BTPS, keempat GIA, dan kelima Elsa. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Antam. Antam hari kemarin naik cukup signifikan 7,79% ke level harga 1245 ya. Dan asing berkontribusi dalam kenaikan Antam hari ini. Bapak Ibu bisa lihat kalau dilihat dari broker semari ya JP nampung nih. Nampung sangat ya di 700-an ribu lah dia nampung ya. Karena dia ada net sell di 316. Jadi YU juga ada di 300-an nampungnya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam mampu breakout resisten yang telah dibentuk. Dari 2014 Antam belum pernah breakout resisten kuatnya di 1180 dan hari ini Antam sempat kemarin breakdown tapi membuat pola hammer dan hari ini dia melanjutkan kenaikan dengan disertai volume, dan volume Antam ini sudah kelihatan yang signifikan dari Oktober ya. Jadi potensi terdekat Antam akan mengarah ke atas, terdekat ke 1440. Kalau itu di breakout ya nanti akan saya update. Yang pastinya akan lebih tinggi, mungkin ke 1600 ya. Nah, ini kelihatan di 1600 ya. Nah, ke situ arah Antam 1600. Jadi ya akhir tahun bisa ke 1400 nih dulu lah, ke 1430 ya untuk Antam. Antam juga masih bagus, masih bisa dikatakan uptrend karena masih di atas EMA 20-nya dan moving average 20 ada di atas moving average 60, 150 dan 200. Jadi ya Antam masih bullish ya, masih bullish, tapi ya masih bisa dikatakan istirahat. Kemungkinan juga bulan ini dia akan melanjutkan kenaikan, minimal bisa menguji 1440. Volume juga meningkat hari ini dan Antam walaupun masih dead cross tapi dead crossnya di atas 0 dan mulai terindikasi melandai, dan kalau besok Antam melanjutkan kenaikan ya bisa terjadi golden cross dalam minggu ini. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk tapi mulai tipis. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BBKP. BBKP hari ini naik cukup luar biasa ya, 21% ke level harga 340, dan asing juga hari ini berkontribusi net buy di 25 juta dan broker semarinya malah biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP mampu breakout ya, arah selanjutnya ke 374 ya, terdekat dulu akhir tahun 450 ya, uji dulu lah 374 ya. Kita target terdekat 374. Kalau 374 ini bisa di breakout di minggu ini atau minggu depan ya ke 456 ini bisa mudah untuk BBKP, tapi ini dulu dia uji 374 dan BBKP sudah mampu breakout resisten kuatnya yang terbentuk dari April 2019 ya. Dari April 2019 BBKP false breakout terus. Setelah dia breakout dia gagal, resistennya di 310 dan hari ini dia breakout dengan disertai volume. Ya potensi arah bagus lah BBKP. Kalaupun dia koreksi atau false breakout kemungkinan kecil kalau false breakout karena volume juga meningkat yang cukup besar. Kecuali dia dalam 2 hari ke depan dia ARB lagi. Kalau dia ARB 2 kali dia bisa dikatakan false breakout ya. Apakah bisa spekulasi buy? Ya udah terlalu tinggi. Kalau Bapak Ibu mau buy nunggu dia konfirmasi breakout. Kalaupun dia dalam 2 candle masih di atas 312, kalau dia koreksi ya buy lagi di daerah sini ya, atau buy-nya nunggu dia breakout 374 ya. Kalau dia breakout dengan disertai volume tapi harus konfirmasi tutup ya, nggak bisa kalau besok dia breakout Bapak Ibu mau buy bisa aja, tapi mainnya trading ODT atau scalping ya. Jadi naik 3-4 tick jual langsung, jangan di hold. Kalau di hold takutnya dia jatuh lagi ke bawah ya Bapak Ibu, dari harusnya profit atau take profit malah bisa minus ya. Jadi kalau besok mencari kesempatan untuk scalping ya bisa aja 3-4 tick jual ya. Jadi seperti itu strateginya. Untuk BBKP masih berpotensi mengarah ke atas, indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, garis birunya, dan bar chart di atas 0 muncul yang signifikan, volume juga muncul signifikan ya, potensi mari ke atas. Minimal dia besok 10% ya bisa lah menguji 374 ya untuk besok. Manfaatkan aja. Tapi disclaimer on ya. Yang penting sesuaikan profil resiko Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu siap dengan resiko yang
main cepat, yang siap rugi kalau nggak sempat cut loss ya bisa nih ya untuk BPKP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BTPS. BTPS pada hari kemarin naik 3,38% ke harga 4.270. Di saham pertama dan kedua tadi asing berkontribusi, dan hari ini asing jualan tapi sahamnya naik kan. Jadi ya foreign nih kadang indikatornya nggak bisa jadi acuan, harus ditambah 2 indikator lah minimal ya. Tapi yang ini nih sebagai itu aja ya, kalau kita lihat teknikalnya bagus nggak perlu lihat ini. Jadi seperti itu. Broker semarinya biasa aja, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BTPS aman. Menurut saya ini sudah 2 kali dia menguji MA20 dan gagal. Harusnya dia naik ke atas, minimal akhir tahun bisa ke 4.800 ya upside-nya. Ini target saya ya, akhir tahun atau di awal Januari ya ke sini bisa menyentuh lah. Kalau dia tidak mampu breakout, harusnya menyentuh juga bisa, harusnya bisa menyentuh ya. Tapi kemungkinan untuk breakout ya tergantung juga ISG bagus nggak nanti. Kalau saya lihat ya saham-saham bank atau finance akan sideways di bulan Desember. Ya BTPS nih menguji dulu, kalaupun minggu depan bisa menguji 4.800 kemudian dia akan turun lagi. Jadi memanfaatkan aja. Untuk sekarang apakah bisa spekulasi buy? Ya bisa, karena ini masih di area support ya. Cut loss saja di 4.090 sampai 4.080 atau 4.050 ya. Take profit terdekat ya ke 4.800. Hot aja ya, dalam sebulan kalau dapat segitu ya cukup besar, 10% lebih. Indikator MACD juga walaupun dead cross masih di atas 0 dan juga masih terindikasi akan melandai, nggak ke bawah lagi ya. Bar chart dia bawah 0 juga makin tipis ya, ada potensi BTPS ke atas ya. Terdekat dia menguji dulu 4.450 ini. Kalau mampu breakout pasang trailing stop, target akhir tahun 4.800. Jadi seperti itu untuk BTPS. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada GIA. GIA hari ini naik 1,46% ke harga 416. Di hari Selasa GIA naik 8,46% dan GIA ini masih dijual asing, tapi asing jualnya mulai tipis. Kita lihat broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GIA ya seperti yang saya bilang, selama di atas 380 ya potensi GIA terdekat ke 445 sampai 450. Kalau dia mampu breakout, konfirmasi tutup di atas 450, target selanjutnya ke 530 GIA ya. Dan GIA ini harusnya aman dan kecil kemungkinan kalau dia ke bawah lagi, ke bawah 360 lah. Maksimal dia kalaupun harus koreksi ya koreksinya maksimal ke 360 ini, kemudian dia mantul lagi ya. Tapi harusnya 380 bisa dipertahankan untuk GIA ya. Dan volume GIA juga mulai meningkat dari awal November ya. Bisa jadi ini potensi bagus. Bisa jadi 3 sampai 4 bulan ke depan 530 dicapai, bahkan bisa lebih cepat ya, atau bisa lebih lambat. Tapi target saya 3-4 bulan bisa ke 530. Ada bilang dia salah satu komen di YouTube, GCG tidak bagus, ladang korupsi dan juga equity minus ya nggak masalah ya. Selama kalau kita trading ya teknikal, nggak usah lihat bisa lihat fundamental kalau kita memang mau tahan lebih lama. Kalau kita tradingnya cuman swing trade atau ditahan seminggu 2 minggu ya GIA masih berpotensi ngasih cuan ya. Nih kalau Bapak Ibu hot saham GIA ini dari 20 November udah cuan berapa ini kalau beli di 300-an di daerah support di 382 ini. Nah, di 7% ya. Lumayan dalam hampir 2 minggu dapat 8% itu cukup besar ya. Daripada simpan uang di reksadana 8% itu setahun lebih. Jadi seperti itu untuk GIA masih berpotensi ke arah terdekat ke 445. Kalau Bapak Ibu sudah punya dari daerah bawah ini, kalau dia breakdown dari 400, take profit aja dulu ya. Kalau dia breakdown dari 400, take profit aja dulu, nanti beli lagi di bawah 380 ya. Arah GIA di Desember yang 445 ini bisa dicapai. Kalau dia mampu confirm breakout 445, baru potensi mudah GIA ke 530. Jadi seperti itu untuk GIA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada ELSA. ELSA hari ini naik lagi cukup tinggi 8,91% ke harga 342. Dan ELSA ini kemarin juga naik tinggi 6,8% dan hari ini asing jualan di saham ELSA dan sahamnya naik ya.
kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa seperti analisa saya sebelumnya, Elsa itu akan aman kalau sudah di atas 300, dan saya bilang waktu itu ya buy di 300 ya. Cut loss di bawah 280 kalau nggak salah saya bilang di 270 atau 275 ya. Dan hari ini Elsa mampu breakout disertai volume yang sangat besar ya. Potensinya ya ke 390 sampai 400 di akhir tahun. Selama ini tidak false breakout. Jadi nunggu konfirmasi lebih amannya. Kalau konfirmasi tutup di atas 340 ya 390 sampai 400 ini mudah untuk Elsa di Desember atau di awal-awal Januari. Dan Elsa ini cukup lama bermain di range harga 300 sampai 400 ya, dari 2018 di bulan Juli sampai ya terdekat nih di hampir 1 tahun ya. Dia bermain di range harga ini, bisa aja nih nanti dia bermain dulu di range harga ini atau naik lebih tinggi. Kita lihat aja ke depannya. Jadi kalau Bapak Ibu punya di daerah 300 ini ya hot aja ya. Potensi besar ke 390 sampai 400. Tapi kalau hari besok atau minggu ini dia false breakout dari 335 ini ya, di 320 bisa take profit dulu. Nanti beli lagi di bawah. Ya, kalau Bapak Ibu mau hot ya silahkan aja. Takutnya dia ke bawah kan rugi waktu, mending take profit baru buy lagi di harga 300-an ya. Tapi kalau dilihat dari volume yang mulai meningkat dari November ya, potensi Elsa masih terus akan ke atas ya. Ke 400 lah maksimal di 2 bulan ke depan. Ya, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan dan juga yang mau dianalisa sahamnya bisa tinggalkan di kolom komentar. Yang mau belajar trading privat bisa DM atau email, ada email di deskripsi. Yang mau support atau dukung channel Borneo Trader di Saweria bisa klik linknya di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.